Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang seputar budidaya kacang hijau. Karena di Indonesia itu kacang hijau banyak dibudidayakan oleh petani. Karena kacang hijau ini memberikan banyak manfaat. Namun kita juga harus tahu, kacang hijau ini berasal dari daerah kawasan India. Masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-17. Melalui jalur perdagangan, jalur laut. Kemudian kacang hijau ini memberikan banyak keuntungan dari hasil penanaman atau budidaya kacang hijau tersebut, mulai dari makanan, bahan pengolah makanan, atau cemilan atau sebagainya lah. Yang pastinya memberikan dampak ekonomi yang baik bagi petani dan bagi Indonesia. Jadi kacang hijau ini termasuk ke dalam jenis polong-polongan atau Fabaceae. Kacang hijau ini ditanam oleh petani Indonesia karena memberikan efek yang baik dan daya jual yang tinggi, mau di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian, kacang hijau ini memiliki kandungan yang baik bagi tubuh, mulai dari zat amilum, protein, dan vitamin yang memberikan dampak kesehatan bagi tubuh. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kacang hijau ini, kita juga harus mengetahui taksomoni botani dari kacang hijau. Kacang hijau ini memiliki taksomoni sebagai berikut. Jadi dalam pembudidayaan kacang hijau ada syarat-syarat tumbuh yang harus dipenuhi. Yang pertama itu berupa suhu. Jadi suhu tumbuh yang optimal bagi kacang hijau itu sekitar 25 hingga 27 derajat Celcius. Jadi tingkat kelembapan yang dibutuhkan kacang hijau itu sekitar 50 hingga 89%. Sedangkan untuk curah hujannya yaitu 50 hingga 200 mm per bulannya. Untuk tanahnya sendiri, kacang hijau memerlukan pH sekitar 6,5 hingga pH 7,5, di mana pH ini cukup optimal untuk tanaman tumbuh. Untuk tanahnya sendiri diusahakan berupa tanah humus yang memiliki drainase dan airasi yang bagus. Jadi pembudidayaan kacang hijau itu dimulai dari pemilihan benih. Nah, benih yang dipilih ini diusahakan memiliki sertifikasi sehingga menghasilkan produksi yang bagus. Kemudian persiapan lahan. Persiapan lahan dikelola sedemikian rupa seperti penggemburan tanah dan pembuatan bedengan. Kemudian jarak tanam antara kacang hijau dengan tanaman kacang hijau lainnya, yaitu sekitar 20 hingga 30 cm. Kemudian untuk penyiramannya sendiri dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, jadi untuk penyiramannya ini sekalian diberikan oleh pupuk atau bisa juga penyiramannya terlebih dahulu dipupuk kemudian disiram lagi. Namun untuk penyiraman sendiri jangan menggunakan air yang berlebihan. Jangan menggunakan air terlalu banyak karena dapat merusak pertumbuhan kacang hijau tersebut. Pupuk yang digunakan pun berupa pupuk NPK dengan dosis tertentu berdasarkan umur tumbuh dari kacang hijau. Kemudian ada perlakuan yang harus diberikan untuk membantu pertumbuhan kacang hijau tersebut. Yang pertama itu berupa penyiangan, yaitu pembersihan gulma-gulma yang tumbuh di sekitar kacang hijau agar tidak ada unsur perebutan hara. Nah, ini dilakukan sebelum pemupukan agar pemupukan dapat diserap oleh tanaman kacang hijau seutuhnya. Kemudian itu ada namanya pengendalian hama. Nah, jadi pengendalian hama ini dilakukan bukan hanya saat hama menyerang, tetapi dicegah sebelum hama menyerang, yaitu dengan penyiangan. Dan kemudian jika hama menyerang dilakukan perlakuan berupa penggunaan pestisida nabati atau pestisida kimia untuk memberantas hama tersebut. Nah, jadi yang terakhir yaitu berupa pemanenan. Nah, jadi pemanenan ini sendiri dilakukan setelah kulit dari kacang hijau itu berubah menjadi kering. Nah, disitulah waktu yang sudah ditentukan untuk pemanenan kacang hijau. Kekeringan ini terjadi sekitar 60 hingga 80 hari setelah tanam, tergantung varietas apa yang digunakan. Nah, jadi setelah pemanenan akan disortir kembali biji atau polong yang bagus untuk dijual, karena pemilihan biji ini sangat mempengaruhi konsumen untuk membelinya, yaitu kualitas dari tanaman yang kita tanam.
itu akan menghasilkan keuntungan seberapa banyak tergantung dengan hasil atau tampilan dari si kacang hijau tersebut. Nah, jadi begitulah kira-kira seputar budidaya kacang hijau. Saya mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.